Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Sabtu 6 Mei 2023. Saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Melepaskan pengampunan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats renungan harian pada hari ini boleh mengingatkan kita 3 bagian besar dari pengampunan. Yang pertama, jangan menghakimi, maka kita pun tidak akan dihakimi. Orang sebelum melepaskan pengampunan, biasanya yang ada dalam dirinya adalah menghakimi orang lain. Mengapa dia seperti ini? Mengapa dia seperti itu? Mengapa dia tega melakukan ini kepada kami? Hal ini akan menjadi kata-kata mengapa atau pertanyaan dalam hati kita. Selama tidak ada cross check, maka yang terjadi adalah kita akan curiga atau negative thinking kepada orang lain. Itulah penghakiman yang kita lakukan. Sama dengan seorang ibu yang berkata kepada anaknya yang memegang 2 buah apel, "Nak, minta bunda 1. Lalu si anak dengan cepat memakan kedua apel ini. Lalu si ibu mengkerut dan bertanya dalam hatinya, "Kok anakku pelit seperti ini?" Itu pertanyaan sang ibu dalam hatinya. Namun beberapa detik kemudian si anak memberikan yang satu di tangan kanannya kepada ibu. "Ini mah, ini bunda, ini yang manis, ini aja untuk bunda." Tadinya si ibu sudah menghakimi dalam hatinya bahwa anaknya pelit karena terus menggigit 2 apel tersebut. Kalau tidak ada cross check, yang terjadi adalah demikian. Lalu penghakiman yang kita lakukan ini akan kita lanjutkan dengan menghukum orang lain. Dia jahat, dia pelit. Itu penghukuman yang kita lakukan dalam hati kita. Ini tidak berbicara tentang penghakiman di sidang, di pengadilan, tetapi di dalam diri kita. Karena judulnya melepaskan pengampunan. Setelah kita melakukan penghakiman, kita menghukum orang lain, kita judge orang lain dengan apa yang kita punya. Kita katakan dia dengan A, B, C, D. Ternyata belum ada cross check. Maka pentingnya ada cross check sehingga tidak terjadi hal-hal terkait menghukum orang lain. Lalu kalau sudah terlanjur, maka yang paling penting juga kita melepaskan pengampunan. Pengampunan dapat kita artikan menurut Mahatma Gandhi, politikus India, yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah atribut yang kuat. Lalu Martin Luther King Jr., seorang penginjil dari Amerika Serikat, pengampunan bukanlah tindakan sesekali, itu adalah sikap yang konstan. Lalu Alan Cohen, seorang penulis berkata, "Saya memberi diri saya kebaikan dan pengampunan yang akan saya tunjukkan kepada orang lain." Mari kita mulai hari dengan berpikir positif. Tidak menghakimi atau menghukum orang lain, tapi memaafkan serta melepaskan pengampunan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.